Cek cek. Halo sahabat Room TV dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Still in the PPKM, kali ini Room TV mencoba merangkum sebuah film keren, khususnya bagi kami anak-anak yang sudah tidak lagi bisa disebut muda. Angkatan 90-an pastinya tahu film ini. Film Jepang yang berasal mula ceritanya dari film anime ini menceritakan tentang seorang pemuda sekaligus seorang anak dari tukang tahu yang memiliki masa lalu sebagai pembalap nomor 1 di Gunung Akina. Dia mempunyai skill drift yang luar biasa, membuat semua orang gempar dan membuat pembalap lain merasa penasaran dengannya, sehingga banyak yang peperenteng menantangnya. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita simak. Inisial D. Asshole! Change my underwear. Suatu pagi yang cerah diceritakan seorang pemuda yang masih duduk di bangku SMA bernama Takumi Fujiwara. Dia adalah seorang anak yatim yang masa mudanya dihabiskan untuk bekerja dan membantu ayahnya yang seorang pemabuk berat dan hanya mengandalkan mata pencahariannya sebagai tukang tahu. Hingga terpaksa dia harus bekerja per waktu di sebuah pom bensin sepulang sekolah bersama temannya yang bernama Itsuki. Karena kepribadiannya yang sangat sederhana dan gak mengenal gengsi, secara diam-diam dia disukai oleh seorang wanita cantik yang merupakan teman sekolahnya. Gadis itu bernama Natsuki Ozawa. Hey. Berbeda dengan Itsuki, dia adalah seorang anak manja yang hanya bisa mengandalkan harta dari orang tuanya dan sangat terobsesi menjadi seorang pembalap profesional. Walaupun dia tidak memiliki sama sekali skill, dia selalu meminta uang kepada ayahnya untuk memodifikasi mobilnya agar bisa menjadi yang tercepat. Dia pun gak neko-neko meminta DP warisan yang akan diberikannya nanti setelah ayahnya mati. Gila bener ya. Hingga sesaat kemudian datanglah pria macho keren bernama Nakazato yang berasal dari Miyogi dengan mengendarai Nissan GT-R-nya. Sesuai rumor yang beredar, dia sengaja mengisi bensin ke pom itu untuk mencari pemilik pom yang merupakan dewa balap Gunung Akina dan dia berniat untuk menantangnya. Lalu dengan sombongnya, si Itsuki pun mengaku bahwa dia adalah pemilik pom itu dan merupakan dewa balap Gunung Akina yang akhirnya malam itu pun Itsuki beserta Takumi tidak mau menerima tantangan tersebut. Dengan culunnya Itsuki memakai wear pack lengkap layaknya pembalap profesional. Hurry this up. I gotta give my assistant a ride home. The fastest one is the winner. Akhirnya Itsuki dikalahkan dan berakhir dengan mobilnya yang rusak karena menabrak tebing. This guy's riding our ass. Hey, look out! What? That boy's totally clueless. Esok harinya sambil meminum susu murni, dia mengamuk kepada ayahnya, memaksa untuk dibelikan mobil Nissan GT-R juga. GTR. I'll get you a Mercedes. It wouldn't have happened if I had a GTR. Singkat cerita, pada pagi buta sekitar pukul 3, Takumi selalu disuruh ayahnya mengantarkan tahu menggunakan mobil Toyota AE86. Tidak sengaja dia dibuntuti oleh Nakazato dengan mobil Nissan GT-R-nya dan aksi balap liar pun terjadi. Takumi punya gaya balap yang khas dan keren sih.
Dia terlihat sangat expert ngedrip di tikungan dengan stabil, bahkan sambil membawa segelas susu yang ada di dashboardnya, serta tahu di bagasi yang tak pernah tumpah. Waduh. Nakazato pun takjub dan sangat penasaran, kemudian mencari informasi tentang pemilik mobil itu. Lalu beberapa hari kemudian dia kembali mendatangi pom bensin untuk menanyakan siapa pemilik Toyota AE86 itu, dan meminta menyampaikan pesan padanya bahwa dia menunggunya malam minggu untuk balapan. Sore hari setelah pulang kerja, Takumi pun diajak jalan-jalan oleh Natsuki, teman sekolahnya itu, sebagai tanda terima kasih karena pernah rela berkelahi untuknya saat Natsuki diganggu oleh anak cowok lain di sekolahnya. Lalu dia memberikan kue beras kesukaan Takumi, dan saat wanita itu mengajaknya berkencan ke pantai dan meminta Takumi untuk menjemputnya di stasiun pada hari Minggu, Takumi pun tersendak karena kaget dengan ajakan Natsuki yang akan memakai bikini nanti. Sesampainya di rumah, Takumi pun langsung meminta izin kepada ayahnya yang bernama Bunta untuk meminjam mobilnya di hari Minggu, tapi nampaknya Bunta tidak memberikan izin karena akan dipakai kopdar mungkin antar pedagang tahu. Sebetulnya ayahnya bangga karena dia udah tahu bahwa anaknya Takumi udah mengalahkan Nissan GT-R di Gunung Akina. Dengan caranya sendiri, Bunta memang sudah mengajarkan Takumi sejak 5 tahun terakhir untuk bisa mengendarai mobil dengan cepat, agar bisa mengantarkan tahu tepat waktu. Takumi juga pernah mengalami insiden menyenggol pembatas jalan dan semua tahunya hancur yang mengakibatkan Bunta menghajarnya. Kemudian Bunta mencoba cara dengan menaruh segelas susu di dashboard dan memperingati Takumi agar susu itu tidak tumpah setetes pun selagi dia mengantarkan tahu. Singkat cerita, keesokan harinya, Bunta mengetahui dari juragan pom bensin bahwa Takumi dan Itsuki telah ditantang oleh geng Nakazato untuk balapan di Gunung Akina pada malam minggu nanti. Ternyata dia langsung melakukan penawaran pada Takumi bahwa kalau dia mampu mengalahkan Nissan GT-R itu, maka di hari Minggu siang dia boleh meminjam mobilnya ditambah full bensin. Lalu tanpa basa-basi, Takumi pun langsung setuju dengan penawaran ayahnya. Malam minggu yang ditunggu itu pun datang dan balapan itu pun akan segera dimulai. Jalanan sudah diblokir dan ternyata Itsuki yang culun itu sok-sokan ikut balap dengan membawa mobil sendiri. Mungkin seperti kijang kapsul milik ayahnya. Akhirnya Takumi datang dan tanpa basa-basi balapan pun dimulai. Nissan GT-R yang unggul speed berjalan lurus meninggalkan Toyota AE milik Takumi. Namun di tikungan, Takumi mampu mengimbangi dan kembali menempelnya. Takumi yang terlihat santuy dan keren terus membuntuti Nakazato. Dia hanya mengikutinya dan mengandalkan 5 tikungan tajam terakhir. Dan pada akhirnya... Takumi pun berhasil menang, semua timnya bersorak gembira, dan ayahnya sangat bangga padanya. Dan hingga keesokan harinya, Takumi akhirnya bisa menepati janji untuk membawa Natsuki liburan ke pantai. Keesokan harinya ternyata Itsuki langsung membeli Toyota AE86 karena mengamuk. Dan saat itu juga memohon kepada Takumi untuk diajarkan cara ngedrip di Gunung Akina. Tanpa diduga di tengah perjalanan mereka pun bertemu dengan pria rocker yang gak dikenal. Dia menggunakan mobil Mitsubishi Lancer Evo
seakan menantang dan melecehkan mereka. Dan Takumi yang sudah terpancing pun kemudian langsung gaspol mengambil alih kemudi. Hey, break, would ya? Hey! Akhirnya pria tak dikenal itu pun berhasil dikalahkan dan dia mengalami kecelakaan ringan. I wanna go home! Esoknya Itsuki tak berhenti muntah-muntah gara-gara dibonceng Takumi balapan saat tadi malam. Takumi dimarahi ayahnya Itsuki karena udah nekat balapan dengan pria tadi malam yang merupakan anggota geng Emperor yang terkenal. Dari kejadian itu, Takumi sempat berpikir untuk jadi pembalap profesional, lalu curhat pada ayahnya. Tapi setelah ayahnya bertanya meyakinkan Takumi, dia mengurungkan niatnya. Takumi mendapat dukungan penuh dari Natsuki untuk menjadi pembalap profesional, karena Natsuki tahu bagaimana rasanya masuk ke dalam dunia itu. Takumi sempat curiga. Sejak saat itu pun Takumi mulai mendalami dunia otomotif dan mulai sharing kepada Ryosuke yang menggunakan mobil Mazda RX-7. Dia adalah teman Nakajato yang pernah menantangnya balapan tempo hari. Ryosuke adalah seorang ahli mesin serta pembalap profesional yang sama sekali belum pernah terkalahkan. Ternyata Ryosuke sangat takjub pada Toyota AE86 settingan Bunta ayahnya Takumi itu, dan penasaran ingin menantang Takumi balapan. Takumi pun menyetujuinya dalam waktu 3 minggu ke depan dari sekarang. Saat akan pulang, secara kebetulan Takumi berpapasan dengan anggota geng Emperor yang dia kalahkan tempo hari bersama Itsuki. Kali ini dia membawa kakaknya dan kemudian Takumi pun dikejar hingga balapan pun terjadi. Tanpa diduga, Toyota AE86 Takumi malah mogok. Bunta yang tahu mesin mobil AE86-nya telah jebol terlihat geram dan marah, tapi ternyata dia berinisiatif untuk memperbaikinya. Dan hebatnya mesin jadul AE86 itu diganti dengan mesin tipe twin cam seri terbaru. We went for a spin on Mount Akina. Dan untuk bisa beradaptasi dengan Takumi, langsung Takumi pun diajarkan bagaimana cara mengendarainya. It's powerful. Once, watch carefully. Sit tight, I'm gonna drive faster. Keesokan harinya, Takumi menceritakan pengalamannya itu kepada Itsuki. Entah mungkin karena iri, Itsuki mengatakan bahwa Natsuki, pacar Takumi, adalah seorang pelacur. Dari sana mereka mulai bertengkar dan berselisih. Namun pada akhirnya ternyata apa yang dikatakan Itsuki itu benar. Itsuki melihat Natsuki dibawa om-om memakai mobil Mercy. Singkat cerita, 3 minggu pun berlalu. Dan malam itu Ryosuke yang kebetulan juga ditantang oleh geng Emperor, tepatnya oleh kakak Ryuichi. Tanpa diduga Takumi datang menepati janjinya untuk balapan dengan Ryosuke. Dan semua menyaksikan termasuk ayahnya Takumi Bunta dan ayahnya Itsuki si juragan pom bensin. Balapan kali ini sangat seru karena pesertanya adalah ketiga jawara lintasan Gunung Akina dan balapan pun dimulai.
Takumi berhasil mengovertake Ryosuke yang menggunakan Mazda RX-7 dan menempel geng Emperor yang menggunakan Lancer Evo. Tiba-tiba, di tengah balapan ternyata ada sebuah mobil yang lolos dari blokiran dan masuk ke lintasan balap. Dan akhirnya pembalap dari tim Emperor itu tabrakan dan mengalami kecelakaan. Sekarang tinggal Ryosuke dan Takumi berdua memperebutkan siapa yang berhasil finish di urutan pertama. Ryosuke berhasil menyalip Takumi di tikungan karena dia sudah mempelajari gaya balap dari Takumi. Garis finish tinggal 1 km lagi dan balapan belum berakhir. Hingga akhirnya Ignore the fact you're in a competition. Toyota AE86 milik Takumi berhasil finish lebih dulu. Keren gak tuh? Keren gak tuh? Ya biasalah, the power of pemeran utama ya guys. Setelah balapan itu, beberapa waktu kemudian Takumi yang sengaja diam-diam menunggu Natsuki memergokinya diantar pulang oleh Gadun alias Om-Om. Lalu Takumi pun patah hati dan sangat kecewa sekali. Dan dari kejadian itu pun Takumi memutuskan dengan bulat untuk bergabung menjadi pembalap profesional bersama tim Ryosuke. Tamat. Oke, jadi pesan yang bisa diambil dari film ini adalah sebagus apapun mobilmu, percuma kalau gak bisa ngedrift mulus dan nikung seperti Takumi Fujiwara. Dan ada juga pesan lainnya, yaitu sejago apapun kamu menikung, percuma kalau nggak bisa bawa Natsuki ke hotel. Saya Rival beserta jajaran yang bertugas pamit. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Arigatou gozaimasu.